Saudaraku sekalian, hari ini adalah hari pertama puasa kita. Kembali saya menegaskan, menerangkan, menjelaskan kepada saudara, puasa itu bukan hanya soal tidak makan. Puasa itu adalah sikap hati. Sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk suatu kebutuhan. Tentu kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan perendahan diri di hadapan Allah tersebut, kita mengesampingkan keinginan-keinginan daging, selera kuliner kita, saudara. Jadi sementara kita puasa, hati kita harus terarah kepada Tuhan. Harus terarah sepenuhnya kepada Tuhan. Terarah sepenuhnya. Jadi jangan hanya kita menahan lapar, saudaraku, lalu menjadi stres karena menahan lapar tersebut. Tetapi hati yang merendahkan diri di hadapan Allah oleh suatu kebutuhan. Tentu sekali lagi kebutuhan yang sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang saudara gumuli haruslah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya saudara tentu tidak diperkenan menggumuli rumah mewah, mobil mewah misalnya. Jalan-jalan ke tempat yang itu Tuhan belum tentu kehendaki, bahkan sangat besar kemungkinan Allah tidak menghendakinya. Jadi ya kita jangan melakukannya, saudara. Jangan menggumuli hal yang tidak perlu kita gumuli. Satu hal yang saya ajak saudara-saudara sekalian untuk kita harus sungguh-sungguh melakukan sebuah perjalanan, moving, bergerak terus. Seperti bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kita dari dunia ini ke langit baru, bumi baru, khususnya rumah Bapa atau istana Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus moving, bergerak terus. Artinya makin hari makin hidup tidak bercacat, tidak bercela. Makin hari makin tidak terikat dengan keindahan dunia dan keinginan-keinginan yang Tuhan tidak kehendaki. Semakin hari hati kita harus semakin tertuju ke langit baru, bumi baru, sehingga kita makin merasakan bahwa dunia ini bukan rumah kita, saudara. Dengan demikian hati kita akan makin bulat, makin utuh mencintai Allah. Kita akan memiliki kesetiaan yang benar kepada Allah Bapa dan negeri kita, kerajaan surga, ibu kota negeri kita Yerusalem baru. Saudara, dengan demikian hidup kita akan menjadi persembahan di hadapan Allah. Persembahan yang berbau harum, saudara. Ingat di dalam Lukas pasal 15, ketika si bungsu yang nakal, yang jahat pulang bertobat. Dia berkata, aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Dia mengucapkan itu. Lukas 15 ayat 18.
aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kalau orang percaya kita anak-anak Allah tidak merindukan surga, tidak melakukan satu gerakan berkemas-kemas, moving, bergerak terus menuju kerajaannya, itu sebuah pengkhianatan. Sesat, karena tidak tahu mau pulang kemana, sesat. Jadi salah satu ciri orang yang sesat atau dalam keadaan menuju penyesatan atau mungkin juga karena belum dewasa, tidak merindukan kerajaan surga. Saya mengerti banyak anak-anak muda yang belum nyampe, ya kita maklum. Tapi kalau kita semakin hari semakin berumur, umur kita di atas 40 tahun misalnya, kita harus mesti sudah bisa menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita makin merindukan pulang ke rumah kita sendiri, yaitu langit baru, bumi baru. Padang hijau yang tidak bertepi. Lalu istana Tuhan kita Yesus Kristus yang megah. Dan kita akan masuk istana itu dengan kebesaran sebagai anak-anak Allah. Sebagai pangeran-pangeran kerajaan surga. Sebagai putri-putri kerajaan surga. Ya di dunia ini kita miskin, kita tertindas, kita terhina, enggak masalah. Tenang saja, tunggu waktu pengadilan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Untuk bagaimana bisa berkemas-kemas dengan benar. Ayo kita membuat gerakan berkemas-kemas. Dan di dalam gerakan berkemas-kemas itu ada gerakan hidup suci, holiness movement. Ya saudara, kita meninggalkan dunia dengan segala keindahan dan kemegahannya. Jangan terikat lagi dengan dunia. Memang ini seperti konyol, seperti tidak wajar, seperti tidak waras. Tetapi inilah pilihan yang terbaik. Saudara tidak akan pernah menyesal. Nanti di hadapan Tuhan, kita sudah beres, sudah selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan dunia. Hati kita terikat dan melekat kepada Allah, saudaraku sekalian. Ini yang kita mau lakukan, saudara. Sejak hari pertama doa puasa ini. Ya, sampai 39 hari ke depan, ya, dari sejak hari ini, ya, hari pertama, nanti hari-hari berikut 40 hari. Mari kita menikmati, saudaraku, puasa kita yang indah dan menyenangkan. Ya, jadi begitu kita bangun tidur, kita senang, kita sedang puasa. Ya, silahkan kalau saudara mau pakai sahur, silahkan. Tidak pakai sahur juga silahkan. Ya, yang penting dalam puasa bukan soal tidak makan, tetapi soal merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Oke. Di dalam Alkitab, saudaraku, tidak dijelaskan apakah kalau puasa itu tidak boleh hubungan suami istri. Saya kira Roh Kudus akan pimpin saudara untuk memahami atau mengerti ini. Selama kita puasa, semua kewajiban hidup harus tetap dipenuhi. Itu jawabannya. Oke, baik saudara. Nanti malam jam 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan doa bersama melalui Truth ID, juga bisa melalui webinar ini. Ya. Truth ID dan webinar dengan passcode tetap doa pagi ya. Passcode-nya tetap doa pagi ya, seperti ini. Passcode-nya seperti ini ya. Dan tepat 6:30 malam waktu Indonesia Barat ya. Tepat 6:30
Ya, itu kira-kira jam itu. Baik saudara, mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami serahkan doa puasa kami hari ini di dalam tangan-Mu dengan sukacita. Dengan sukacita kami menjalani doa puasa. Kami merendahkan diri di hadapan Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Bapa Elohim, Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Untuk kesempatan doa puasa ini, kami berdoa padamu. Terima kasih Bapa. Amin. Sampai bertemu nanti malam 6:30 waktu Indonesia Barat, saudara. Tuhan memberkati.